Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Tri dan Pak Arif yang sudah hadir di pertemuan ke-6. Ini pertemuan ke-6 Pak, jadi yang terakhir itu nanti tanggal 17 Juli. Materinya Mas Wis. Nah, makasih teman-teman yang udah hadir. Nanti untuk link absensi saya kirim di kolom chat. Pertemuan kali ini kita mau bikin belajar bikin ini Pak ya, microblog Pak ya. Betul. Atau kalau lebih familiar apa beda itu Pak? Gimana? Putus-putus tadi ya? Microblog itu masuk carousel apa gimana itu Pak? Sebenarnya dia microblog itu bisa pakai Facebook, bisa pakai Twitter, bisa intinya menyampaikan sesuatu dengan singkat, ya, menyampaikan pesan, berita atau informasi dengan singkat. Nah, itu kita memanfaatkan fiturnya carousel di Instagram gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya monggo ke Pak Tri untuk menyampaikan materi. Oh, kali ini kita masih pakai Photoshop apa aplikasi lain, Pak? Uh, tetap Photoshop aja ya, daripada ganti-ganti lagi. Sebenarnya lebih enak layout, lebih enak vektor, tapi tidak apa-apa kita pakai Photoshop juga bisa, ya, tidak masalah. Baik, monggo Pak. Makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini ya kita masih bisa berkumpul di majelis kelas desain NU online ini dalam keadaan sehat. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Cepat sekali ya. Jadi saya tuh ngerasa seminggu itu rasanya tahu-tahu sudah Sabtu lagi, dan kemarin juga sudah saya membuat materi lagi, jadi cepat banget. Rasanya cepat banget. Nggak tahu, mungkin kawan-kawan juga ngerasa cepat atau mungkin malah lama banget ya. Kalau saya ngerasanya cepat banget, tahu-tahu Sabtu gitu. Nah, ini kita akan lanjutkan ya, menyambung materi kita sebelumnya. Kalau pertemuan kita sebelumnya tentang kolase foto menggunakan Adobe Photoshop, sementara kali ini kita juga akan tetap menggunakan Adobe Photoshop, namun kolase foto yang kita gunakan kemarin akan kita manfaatkan sebagai ilustrasi utama untuk merancang microblog di Instagram ya. Jadi kita masih tetap pakai Instagram karena saya manut sesuai Aceng itu ternyata trafficnya NU online yang tinggi itu di Instagram ya. Jadi coba kita riding the wave, manfaatkan kesempatan atau momentum itu dengan mengoptimalkan Instagram ya. Baik, coba saya akan share screen. Materinya saya rasa sudah dibagi ya, dibagikan barusan, memang baru selesai. Jadi oke. Baik, kita akan mulai. Nama saya tetap ya, nama saya belum berubah. Yang berubah adalah materi kita. Kita akan membuat layout ya, melayout microblog
dengan memanfaatkan fitur carousel Instagram. Jadi kita akan coba pelajari dulu layout itu apa, kemudian microblog itu apa, kemudian carousel itu apa ya. Jadi dalam waktu kurang lebih nanti sampai jam 12 ya, jam 12 saya rasa kita akan bisa menyelesaikan microblog yang sangat basic nanti. Baik, nah kita akan mulai dulu ya, kita akan mulai dulu. Mohon maaf Pak Tri, ini tampilannya masih di yang direktur yang awal. Oh, belum share screen. Sudah, maaf, tapi maaf. Sampun. Matur nuwun Pak Arief. Baik, kita akan lanjutkan ya. Kita coba kita pahami dulu apa sih itu layout itu. Layout itu kita sering mendengar istilah layout ini ya. Misalkan aja ketika kita punya gawe, kita mau ada saudara atau mungkin tetangga ya yang punya acara walimah. Coba rumah ini gimana nanya alurnya, nerima tamu, alur jalan masuk jalan keluar, kemudian letaknya kowadih di mana, letaknya jamuan, meja-meja tempat makanan di mana. Nah itu sebenarnya kita sudah menerapkan apa yang namanya layout ya, layout tapi untuk di ruangan. Kemudian atau misalkan teman-teman yang memang punya aktivitas merancang ya, yang sangat aktif di desain ketika merancang brosur, kalender atau banner atau backdrop acara ya, itu kita juga akan menerapkan layout ya. Jadi misalkan membuat kalender pun juga kita sudah menerapkan layout. Kita mau membuat kalender itu simetris atau asimetris, itu juga sebenarnya juga sudah layout. Bahkan ini menata etalase rumah makan Padang ya. Bagaimana agar piring yang ditumpuk dan tulisan rumah makan itu tidak saling overlap. Piringnya tetap terlihat, tulisannya juga tetap terlihat. Nah, itu juga sebenarnya juga sudah bagian dari layout ya. Atau kemudian teman-teman kita yang merancang, ini bahasa Indonesianya apa, saya juga kurang paham. Ini namanya keber ya, kalau di sini kebernya warung. Nah, ini kalau gaya Lamongan itu seperti ini ya, warnanya warna-warna fluorescent, warna glow in the dark ya, warna-warna seperti itu. Nah, itu memang ciri-cirinya warung Lamongan seperti itu. Dan ketika desainernya menerapkan nama warungnya di atas, kemudian menu yang ada di warung ini ada di bawah, sebenarnya juga dia sudah menerapkan ilmu tentang layout ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, sebenarnya layout itu adalah pekerjaan menata letak ya. Menata letak, kalau di desain yang ditata itu adalah elemen desain. Kalau di rumah, di ruangan yang kita tata itu ya ruangannya. Kita tambahkan sketsel, kita tambahkan meja, kita buat alur keluar masuk, kursinya di mana. Nah, kalau di desain elemennya itu berupa ruang atau space. Kita punya ukuran berapa? 1080 kali 1080. Kita punya ukuran A4, A3, A2. Nah, itu elemennya salah satunya adalah ruang ya. Kemudian huruf atau teks. Nah, ini juga kita perlu tempatkan di mana sih harusnya huruf itu. Kemudian gambar atau ilustrasi dan seterusnya. Kita menata letak ini dengan mempertimbangkan grid dan hierarki ya. Grid itu nanti juga akan kita ulas. Grid itu sebenarnya apa ya? Termasuk hierarki yang kita kenal sebagai alur ya. Dan hubungan antara seluruh elemen. Jadi antara seluruh elemen tadi, ruang, gambar, teks, itu punya keterkaitan, punya hubungan, dan tidak bisa kita lihat hanya salah satu elemen. Saya hanya mau fokus di
teks, nggak bisa juga, tapi kita harus melihatnya secara keseluruhan ya, karena satu ruang, satu dokumen itu yang akan dilihat oleh audiens. Nah, ketika kita membicarakan layout ya, sebenarnya kalau kita lihat sejarah layout itu sebenarnya sudah sejak manusia primitif mungkin ya, ketika manusia menata letak gua mereka, rumah-rumah pohon mereka, itu sebenarnya kan juga sudah menerapkan dasar-dasar pengetahuan tentang tata letak ya, termasuk ketika ini salah satunya tentang gua ya, lukisan primitif, cave painting. Jadi yang menarik dari lukisan di gua ini di Altamira ya, Spanyol, yang menarik adalah manusia primitif yang menggambar ini, mereka memilih kontur gua yang memiliki kemiripan dengan anatomi buffalo itu apa atau banteng ya, buffalo. Jadi misalkan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat secara seksama, gambar buffalo ini memiliki kontur yang mirip dengan tulangnya buffalo ya. Jadi itu cara manusia primitif untuk memilih mana sih kontur gua yang akan saya gambar ini sekiranya mirip dengan anatomi tulangnya buffalo, sehingga ketika dia memilih sebenarnya dia sudah menetapkan sudah menerapkan teori tentang tata letak ya. Dan ini dibuat 15.000 tahun sebelum Masehi ya, jadi sebelum kelahiran Tuhan Yesus ya, kelahiran Tuhan Yesus, karena sebelum Masehi itu hitungannya Tuhan Yesus seperti itu. Nah, kalau di Indonesia yang menarik adalah kita juga punya gua ya, kita juga punya gua yang usianya jauh lebih tua dari gua-gua yang ada di Eropa ya. Guanya di Sulawesi Selatan, di Maros. Usianya bahkan 2 kali lipat atau mungkin lebih dari gua yang ada di Spanyol ini. Usianya 35.000 tahun ya. Dan gambarnya adalah binatang endemik di Maros, yaitu babi rusa ya, babi rusa. Nah, penemuan gua ini ya, penemuan gua yang ada di Maros ini langsung mematahkan dominasi atau kalau kita taunya ya orang-orang Barat itu taunya orang Asia, orang Indonesia ya itu orang primitif ya, budaya Timur itu dianggap primitif ya, yang dianggap unggul itu orang-orang Eropa, karena memang penemuan-penemuan seperti ini sangat banyak di Eropa, gua-gua yang memperlihatkan keunggulan orang-orang Eropa itu banyak. Setelah ditemukannya gua yang ada di Maros itu, mereka jadi berpendapat, wah ternyata di Asia ya, khususnya di Indonesia itu juga manusianya juga sudah sangat cerdas ya. Mereka punya bahkan guanya lebih tua dibanding yang ada di Eropa ya sebenarnya. Jadi dari hal seperti itu, nenek moyang kita itu bukan orang inferior ya. Nenek moyang kita itu, wah itu keren sekali. Ini yang mematahkan pendapat dari budaya Eropa seperti itu. Jadi saya rasa kita juga perlu cermat ya dengan peninggalan nenek moyang kita. Ini belum kita cerita lagi tentang kerajaan Sriwijaya ya, atau mungkin orang-orang nelayan di mana itu yang sampai ke Madagaskar, dan orang Madagaskar itu juga punya keturunan Indonesia, karena orang Indonesia sampai ke sana ya, berlayar sampai ke sana hanya dengan perahu cadik ya, bayangkan dengan perahu kecil sampai ke Afrika sana, sehingga nenek moyang kita memang betul-betul bukan orang inferior seperti ketika kita dikoloni oleh penjajah, bukan ya, sama sekali bukan. Nah, sejarah layout yang berikutnya adalah ini ya. Ini adalah tahunnya sudah mulai muda ya, mendekati Masehi, mendekati tahun Masehi. Ini adalah tablet yang dibuat dari tanah liat dan sepertinya ini digores dengan ranting pohon ya. Jadi tulisan-tulisan kuno, hieroglif, tulisan paku yang ada di
kebudayaan Mesopotamia itu di Irak ya, dan ini juga bukti ya, sebenarnya orang Timur, orang Asia itu juga kebudayaannya juga sangat tinggi. Ini 3500 sebelum Masehi ya, dibuat oleh bangsa Sumeria, salah satu bangsa yang ada di Mesopotamia saat itu. Kalau saat ini adalah di Irak ya, dan itu memperlihatkan tata letak sudah diterapkan di tablet ini. Nah, ketika tahunnya lebih muda, ya ini juga ada 200 sebelum Masehi, ada di Cina. Ini dibuat di atas sutra atau kertas ya. Ini dibuat di atas media yang saat itu memang sedang sedang booming, karena penemuan sutra itu bukan hanya digunakan untuk pakaian, tapi juga digunakan medium untuk menulis ya. Ini caranya menulis adalah kayu yang kemudian diukir kayunya, kemudian ditempel ke tinta dan kemudian ditempel-tempelkan ke sutra atau kertas. Nah, ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya layout atau tata letak itu juga sudah diterapkan oleh manusia sebelum Masehi ya. Nah, baru ketika muncul mesin cetak ya, ketika abad pertengahan 1439 Masehi ya, abad 15, di Jerman itu mulai muncul yang namanya mesin cetak ya, mesin cetak mekanis itu, dan yang menemukan adalah orang Jerman, Johannes Gutenberg, dan kebetulan yang digunakan untuk yang dicetak oleh Pak Gutenberg ini adalah Injil ya. Jadi ketika abad pertengahan itu kita tahu Eropa itu sangat kental unsur religinya ya, terutama agama Katolik ya. Jadi ketika abad pertengahan itu yang di buku-buku yang sering dihasilkan ya, yang sering dicetak itu adalah Injil. Nah, ini salah satu mesin, bukan salah satu, gambarannya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Jadi menggunakan huruf-huruf besi yang kemudian ditata, kemudian dipres. Jadi mirip mesin ketik. Mirip mesin ketik. Kalau mesin ketik kan kita, saya nggak tahu teman-teman ini masih mesin ketik atau enggak ya. Kalau saya kan masih, karena generasi agak tua ya. Mesin ketik itu hurufnya juga dari besi, nah sama seperti punya Pak Gutenberg. Cuma kalau ini hampir seperti sablon ya, hampir seperti sablon, bukan diketuk gitu. Nah, itu sejarah dari layout ya. Sekarang coba kita akan mempelajari tentang grid. Grid itu sebenarnya apa ya? Nah, kita bisa belajar grid itu dengan mudah ketika kita menggunakan atau memotret ya. Ketika kita memotret, gampangnya teman-teman bisa mengaktifkan fitur grid di ponsel ya. Kalau ingin memotret dengan baik, komposisinya dengan baik, silakan diaktifkan fiturnya grid. Nanti akan muncul yang namanya rule of third. Jadi di ponsel kita itu atau di layar kita akan dibagi kolom-kolom ya, kolom vertikal dan horizontal sebanyak 9 kolom. Ya, jadi rule of third itu adalah teknik komposisi di mana dokumen atau artboard kita atau layar ponsel kita itu dibagi menjadi 3 kolom ya, atau kita sebut sebagai grid. Kolom-kolomnya itu sebagai grid vertikal dan horizontal, sehingga menciptakan 9 grid untuk meletakkan elemen desain. Nah, ini bisa kita lihat contohnya di foto ya. Ini foto Muhammad Ali ya, ketika mengalahkan Sonny Liston di Manila, Filipina ya, tahun 70-an kalau saya tidak salah. Ini bisa kita lihat di foto ini, fotografer menerapkan grid ya, menerapkan rule of third dengan sangat baik ya. Ini ada 9 grid vertikal dan horizontal, dan di tengah yang sangat simetris ini adalah
Muhammad Ali yang sesaat setelah memukul KO Sonny Liston. Dan Sonny Liston bisa kita lihat dia ada di 1/3 bagian bawah, ya. 2/3 bagian atas ini kosong, ya. Sebagai gantinya adalah background penonton yang melihat ke arah ring tinju ini. Jadi ini foto yang sangat bagus komposisinya. Dan di tengah, tepat di tengah, ya, 1/3 bagian tengah itu adalah Muhammad Ali. Ini contoh penerapan rule of third di fotografi dan bisa kita terapkan di komposisi apapun, ya. Jadi kita bisa menerapkan seperti ini. Kalau kita tidak menggunakan rule of third, biasanya komposisi kita itu akan monoton dan kita akan kebingungan meletakkan di mana sih saya akan meletakkan elemen desain atau objek foto itu dengan tepat, ya, seperti itu. Kemudian juga di sini, ya, di karya ini. Nah, ini juga menerapkan rule of third, di mana 2/3 bagian kanan ini digunakan untuk foto Pak Dieter Rams ini, dan yang kiri, yang 2/3 kiri dan atas itu digunakan untuk membuat teks, ya. Nah, ini juga komposisi yang bagus, dan kalau kita lihat dia dinamis, ya, tidak monoton, tidak tidak membosankan karena memang komposisinya juga bagus. Nah, ini salah satu penerapan atau salah dua penerapan dari rule of third di foto dan di desain, ya. Nah, awalnya memang digunakan di fotografi, ya, namun seperti yang saya sampaikan tadi, rule of third itu bisa diterapkan untuk menata layout apapun, ya, apapun bisa. Nah, ini kita bisa cermati, ya. Ini sudah saya beri garis abu-abu ini, ya. Ini saya juga menggunakan, sebenarnya saya juga menggunakan rule of third dalam menata letak elemen teks, gambar, dan kurva. Ini ada kurva-kurva abu-abu ini, kemudian di bawah juga ada kurva. Nah, kurang lebih saya menggunakan rule of third, ya. Memang tidak betul-betul 1/3 bagian, 2/3 tidak, namun kita bisa melihat ada grid-grid yang saya gunakan, ya. Jadi 2/3 bagian kiri saya gunakan untuk teks, ya, yang 1/3 bagian kanan ini saya gunakan untuk layout yang vertikal. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini. Jadi sudah saya terapkan rule of third ini di layout materi yang teman-teman miliki. Nah, kemudian hierarki, ya. Sekarang kita ke hierarki. Kalau kita sudah belajar grid, jadi kita sekarang pindah ke hierarki. Hierarki itu apa, ya? Hierarki itu adalah alur, ya, atau urutan dalam kita membaca. Nah, ada yang namanya Gutenberg diagram, ya. Ini lagi-lagi menggunakan namanya Pak Johannes Gutenberg tadi sebagai penemu mesin cetak mekanis pertama. Nah, Gutenberg diagram ini mengkategorikan layout itu seperti ini. Jadi ada 4 kuadran, ya, di diagonal, masing-masing diagonal itu ada 4 kuadran, dan yang paling dominan, yang paling utama, yang dilihat orang dulu itu adalah ini, yang kiri atas, ya. Ini yang kiri atas itu dilihat pertama, ya. Kemudian turun dari kiri atas ke tengah, kemudian ke bawah. Nah, yang paling lemah itu ada di kiri bawah, itu paling lemah. Jadi orang paling tidak memperhatikan itu ada di kiri bawah. Yang paling diperhatikan itu adalah yang ada di kanan atas, ya. Nah, ini Gutenberg diagram. Space, ya, dibagi 4 kuadran. Dibagi 4 kuadran, diagonal, posisi utama kiri atas. Oke. Nah, ini biasanya dipakai untuk koran atau majalah, ya. Koran atau majalah, kita mungkin masih ingat, kita dapat majalah itu sekarang memang susah karena yang cetak-cetak sudah hampir habis semua, ya, yang cetak. Sekarang majalah juga semuanya beralih platform ke
website. Nah, alur membacanya itu seperti ini ya. Nah, ini hierarki adalah alur atau urutan dalam membaca. Namun ini juga berbeda ya. Kalau kita yang menggunakan huruf Latin, maka hierarkinya akan seperti ini, akan seperti Gutenberg diagram. Namun ketika menggunakan huruf hijaiyah, nah tentu berubah ya, yang berubah. Jadi seperti refleks ganti. Yang paling utama ada di kanan atas. Nah, seperti ini ganti ya. Jadi memang tergantung dengan arah membaca kita. Nah, sebenarnya ya dari 9 grid itu kita bisa memiliki banyak sekali kemungkinan untuk meletakkan elemen ya. Misalkan seperti ini. Kita bisa mengeksplorasi grid itu macam-macam sekali. Misalkan yang ingin kita utamakan ada di sepertiga bagian atas, atau sepertiga bagian atas dan bawah, atau hanya bawah, atau kita juga membuat lebih dinamis dengan seperti nyampur nyebar itu bisa juga ya, bisa juga. Nah, itu tadi tentang grid dan hierarki ya. Sekarang kita mulai ke materi hari ini ya, yaitu kita akan belajar tentang Instagram carousel ya, Instagram carousel. Oke. Fitur ini sebenarnya sudah ada sejak 2017 ya. Mungkin kita juga tidak sadar juga mulainya kapan sih ya. Tahu-tahu kita yang aktif di Instagram itu tahu-tahu sudah ada gitu. Ya sebenarnya juga sudah ada sejak 2017. Nah, waktu itu memang kalau kita mengikuti ya, waktu itu memang kita cenderung menggunakan itu hanya foto-foto ya, hanya foto saja. Namun saat ini carousel ini berkembang dan dimanfaatkan juga untuk microblogging ya, atau nanti juga akan kita ulas apa itu microblog itu. Jadi memang fitur yang awalnya digunakan untuk foto itu sekarang berubah atau berkembang ya menjadi microblogging. Nah, Instagram carousel memungkinkan kita untuk berbagi foto ya, berbagi foto, video juga, dan grafik teks dengan audiens dalam satu kali posting maksimal 10 slide. Nah, kita dapat menikmati carousel ini dengan menggesernya atau di swipe sehingga kita bisa kadang itu penasaran ya, kadang penasaran. Nah, fitur ini terbukti ilmiah dan efektif. Jadi memang sudah diteliti oleh orang-orang ya. Jadi memang ada yang meneliti loh. Jadi carousel ini ternyata lebih efektif untuk meningkatkan keterlibatan atau engagement antara kita dan audiens. Jadi orang-orang lebih merasa dekat, lebih merasa punya keterlibatan secara emosional itu kalau kita memanfaatkan carousel ini. Dia juga bisa menjangkau audiens baru sehingga tertarik orang yang mungkin belum follow akun kita, belum follow akunnya NU Online, ketika melihat NU Online membuat carousel itu, wah kok menarik ya, wah, dia langsung follow. Ya itu terbukti ilmiah ya. Dan bahkan ketika ini kita gunakan untuk salah satu tool marketing, dia juga bisa mendorong penjualan produk ya. Jadi carousel ini terbukti ilmiah dan efektif untuk melakukan hal-hal yang telah saya sebutkan tadi. Nah, sekarang kita ke microblog ya. Microblog ini tadi sudah kita bahas di awal ya. Microblog itu sebenarnya dia bukan fitur utama. Dia bukan eksklusif milik Instagram. Jadi microblog itu adalah kita membuat konten yang berisi informasi singkat mengenai satu topik ya. Informasi singkat mengenai satu topik yang berisi tulisan seperti blog dalam bentuk pendek. Nah, ini microblog itu seperti itu. Jadi kalau fiturnya carousel itu selain gambar kita manfaatkan juga untuk menampilkan informasi singkat, itulah namanya
microblog ya. Jadi sebenarnya microblog bisa juga di Facebook, di Twitter bisa. Namun ketika kita menggunakan carousel itu lebih menarik aja, lebih membuat orang penasaran ya. Nah, ini nanti akan kita terapkan ya 4 tips untuk merancang microblog kita. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan huruf-huruf sans serif, karena sans serif itu huruf yang tidak berkait ya. Nanti akan kita ulas sebenarnya sans serif itu yang bagaimana. Huruf tidak berkait itu seperti ini, yang saya pakai seperti ini. Nah, dia lebih punya tingkat keterbacaan yang tinggi. Kemudian kita juga perlu menggunakan palet warna agar warna kita itu senantiasa harmonis ya, tidak ngalor ngidul. Jadi warna kita itu bisa senada. Kemudian yang ketiga, kita wajib menyederhanakan kata-kata. Jadi karena space-nya juga sangat terbatas ya, kita wajib memilih informasi apa saja yang perlu kita tampilkan. Nah, yang terakhir biasanya ada di slide paling akhir, kita berikan call to action atau persuasif atau ajakan. Ya, nah, ini biasanya seperti itu. Ini yang meningkatkan keterlibatan tadi, jadi meningkatkan keterlibatan antara audiens dengan akun kita ya, seperti itu. Oke. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini salah satu contoh dari layout Instagram carousel yang menurut saya juga baik. Coba kita perhatikan dulu layoutnya ya. Ini ada 5 slide ya, ada 5 slide, dan yang menarik adalah elemennya diletakkan tidak di dalam slide, namun overlapping ya, saling ada di antara dua slide. Jadi memang saling nyambung. Nah, ini ya, ini bisa kita saksikan, foto itu bahkan diletakkan tepat di area perpotongan antara slide 1 dan 2 ya, sehingga orang ketika melihat slide yang pertama otomatis dia akan langsung menggeser karena dia ingin melihat ada apa sih di slide kedua. Berikutnya juga gitu. Di slide yang kedua juga gitu, ada foto yang masih nyisa di slide berikutnya, sehingga orang juga tetap di swipe ya, digeser-geser lagi. Nah, jadi alih-alih menata elemen seperti teks, gambar, ornamen di dalam area slide atau artboard, kita bisa membuat audiens merasa penasaran dengan meletakkan elemen itu di antara slide 1 dan 2. Ya, ini yang membuat audiens itu ingin terus menggeser, ya, digeser terus karena memang penasaran ya. Jadi sampai akhir bahkan. Dan ketika akhir nanti akan ada call to action, akan ada persuasif ajakan untuk misalkan membeli produk, untuk melakukan sesuatu perintah, misalkan ajakan untuk berkorban atau apapun ya, yang sifatnya persuasif. Ya. Ini lebih efektif dibandingkan kita menata elemen itu tepat di dalam area ya. Jadi kalau awal-awal kemunculan Instagram carousel itu, orang meletakkan foto itu tepat di dalam slide, di dalam area slide. Ya, tapi ketika berubah, ada tren ke microblogging, ada paduan teks juga di slide ini, orang kemudian memanfaatkan perpindahan antara slide 1 dan 2 ini untuk membuat audiens penasaran. Ya, itu. Nah, ini nanti kita bisa membuat 4:5 atau 1:1 ya. Jadi nanti teman-teman bebas akan membuat rasio yang apa ya. Nah, ini juga salah satu beberapa contoh layout. Nah, ini bisa kita saksikan, pasti ada
bukan pasti ya, alangkah lebih efektif kalau kita memanfaatkan ini. Ada seperti elemen yang, nah kalau dilihat kan gini, ini kalau digeser ada apa sih? Nah, itu ternyata masih ada sebelahnya gitu. Nah, seperti ini juga garis yang nyambung antara slide 1 dan slide 2. Nah, ini berikutnya juga sama ya. Ada sambungannya ini. Slide 1 nyambung ke slide 2. Ini ada elemen ornamennya yang nyambung. Juga ini daunnya juga nyambung ya. Yang ketiga dan keempat juga nyambung sehingga orang penasaran seperti itu. Nah, nanti di akhir kita akan berlatih ini. Kita akan membuat microblog ya, yang mengulas informasi atau berita seputar misalkan ya distribusi daging kurban, kemudian misalkan persentase mustahik daging kurban itu di Indonesia berapa, yang paling besar itu ada di daerah mana sih ya. Kalau saya kemarin googling itu ternyata yang paling besar itu kalau di Pulau Jawa itu justru ada di Jawa Timur ya, yang paling banyak mustahiknya. Namun justru yang menarik justru di Jawa Timur yang paling sedikit orang berkorban. Ya karena mungkin ada hubungan yang berbanding lurus antara kurban itu orang yang mampu dan mustahik itu orang yang kurang mampu. Nah mungkin hubungannya seperti itu ya. Jadi ya wajar seperti itu. Atau mungkin juga berita atau informasi tentang tren harga hewan atau tren harga hewan kurban ya. Misalkan tahun kemarin berapa, tahun ini berapa, yang paling mahal tahun berapa. Nah itu mungkin bisa diulas di microblog. Jadi ketika orang melihat microblog kita di Instagram, audiens itu akan punya sesuatu hal yang baru, informasi baru yang dia bisa dapatkan di akun kita ya. Nah, ini nanti teman-teman boleh menggunakan 1:1 atau kotak, atau bisa menggunakan 4:5 yang portrait ya. Yang penting nanti akan kita buat 3 slide minimal ya, minimal 3 slide. Teman-teman kalau ingin membuat banyak 5 slide bahkan sampai 10 slide ya monggo ya, tapi untuk latihan saya kira kita cukup menggunakan 3 slide ya. Kalau ukuran lebarnya kan pasti 1080 ya, tinggal tingginya ini nanti kita bisa tetap menggunakan 1080 yang 1:1 atau 4:5. Kalau 4:5 berarti bukan 1080 tapi 1350 pixel ya. Nah, kalau lebarnya ya dikali 3 lagi ya, nanti slide-nya karena akan 3. Tetap kita menggunakan RGB 16 bit. Nah, ilustrasinya, gambarnya kita gunakan kolase foto yang minggu kemarin sudah kita buat. Nah, ya, jadi kalau yang minggu ini belum mengumpulkan tugas, nanti juga kesulitan mau menggunakan ilustrasi apa ya, seperti itu. Nah, nanti microblog wajib menampilkan teks narasi singkat. Ya, kemudian di slide akhir nanti ada ajakan, ada call to action. Nah, ini kalau semalam yang sudah sempat saya buat ini, ya, saya yakin teman-teman bisa membuat jauh lebih menarik. Ya. Nah, ini saya kira sudah memenuhi kriteria untuk microblog, ya, karena di sini ada informasi, ada berita yang kita sampaikan dengan narasi yang sangat singkat. Ya, misalkan saya ingin mengangkat tema tentang distribusi daging kurban yang memang tidak merata, karena memang sulit kalau daging kurban itu kalau tidak diolah itu kan sulit, karena ya namanya daging fresh itu ya biasanya kita distribusikan di orang-orang sekitar tempat kita menyembelih. Namun alangkah lebih efektifnya ya kalau daging kurban itu bisa kita kemas kemudian didistribusikan ke tempat yang memang membutuhkan. Nah, itu pasti akan jauh lebih efektif ya. Nah, ini di slide pertama saya menampilkan berita dari hasil riset ini Institute for Demographic and Poverty Studies. Jadi ternyata
ini ya, distribusi hewan kurban itu memang punya potensi tidak merata ya, karena ada kesenjangan pendapatan. Yaitu tadi yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa ternyata yang paling banyak berkurban itu di Jawa Barat ya. Yang paling sedikit ini kita bicara Pulau Jawa ya. Kalau yang paling sedikit di Jawa Timur, karena memang ternyata yang pendapatannya lebih tinggi itu ada di Jawa Barat ya. Yang di Jawa Timur padahal yang membutuhkan banyak di Jawa Timur ya, sementara distribusi daging kurban justru lebih banyak di Jawa Barat. Nah, itu kalau bisa didistribusikan merata terus tentu lebih optimal ya. Nah, ini di antara slide 1 dan 2 saya memberikan sedikit gambar lanjutan yang ini sudah kita buat minggu sebelumnya ya. Ini ada lanjutannya sedikit sehingga orang akan tahu masih ada kelanjutannya di slide kedua. Digeser ya. Ketika digeser nanti akan ada informasi berikutnya. Nah, ini ya. Ini tadi yang saya sebutkan. Nah, ini ya 2 juta ya, 2 jutanya itu di Jabodetabek yang memang pendapatannya tinggi ya. Sementara sisanya ada di ini seperti ini. Nah, ini gambarnya tetap kita menggunakan gambar yang kemarin, semuanya gambar yang kemarin. Kecuali saya tambahkan satu. Nah, ini saya tambahkan peta Indonesia karena ya kebutuhan, saya kok melihat kalau di sini space-nya kosong dan saya perlu menampilkan peta Indonesia sebagai representasi dari distribusi hewan kurban. Nah, makanya saya tambahkan lagi. Ini juga PNG ya. Ini juga aset PNG yang saya dapatkan di situs yang kemarin sudah saya bagikan ke teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini akan kita buat ya saat ini dan saya rasa juga cukup mudah. Agar lebih ringkas, saya coba langsung ke Photoshop ya. Teman-teman juga silakan langsung dibuka Photoshop-nya. Nah, ini yang sudah saya buat. Saya akan coba mulai dari awal ya. Sekarang jam 10.47 ya. Saya kira kita bisalah selesai. Baik, coba saya buat dokumen baru. Monggo teman-teman mau membuat 1:1 atau 4:5 ya. Coba saya akan membuatnya 1:1 namun dengan 3 slide. Nah, caranya lebarnya ini akan saya kalikan 3 ya. Saya coba pakai kalkulatornya ponsel. 1080 kali 3 hasilnya adalah 3240 piksel. Nah, ini coba saya masukkan 3240 piksel. Tingginya tetap 1080 ya. Kalau teman-teman ingin 4:5 berarti diganti tingginya 1350 piksel. Nah, gitu. Jadi nanti lebih portrait, bentuknya lebih persegi panjang ya, persegi panjang. Oke, tetap resolusinya tetap aja 72 karena kalau tinggi-tinggi nanti malah hang ya laptop saya. Kemudian kita pakai RGB dan 16 bit. Oke, kemudian kita create. Nah, ini seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kita akan membuat garis bantu ya, guidelines ya. Guidelines ini juga perlu presisi ya. Guidelines ini juga perlu presisi. Kita tidak bisa kira-kira gini, kira-kira 1080 di mana ya kira-kira. Biasanya akan nah ini ya 1079,6 atau mungkin kelebihan sedikit. Itu susah ya. Jadi kita perlu membuatnya presisi. Caranya kita ke view. Nah, ini kita ke new guide. Nah, kita masukkan guideline yang vertikal itu 1080.
Nah, ini pasti 1080. Untuk yang slide kedua, ya berarti kita buat lagi. Sekarang dikalikan. Ya, kalau 1080 berarti sekarang kali 2. 2160, benar nggak? 2160 pixel. Nah, ya sekarang artboard kita, dokumen kita sudah terbagi menjadi 3 slide. Kalau sudah, teman-teman buka file kolase yang minggu kemarin dibuat, ya. Buka lagi, latihan kolase. Nah, ini. Sekarang akan kita pindah, ya, dari file ini kita pindah ke file yang akan kita buat microblog, ya. Kalau saya ingin memindahkan ini yang ada di piring ini. Ya, yang ada di piring ini, coba kita pilih satu-satu di sini. Ya, mulai dari kambing ini. Nah, ini caranya bisa pakai shift ya, teman-teman, untuk menambah highlight. Kalau ingin gimana? Kalau ingin ini saya sudah nyeleksi semua atau belum, Pak? Ya, digerakkan aja. Nah, gini. Oh, ternyata masih kurang. Ya, ternyata masih kurang. Nah, tambahkan lagi pakai shift. Maaf, pakai CTRL ya, CTRL. Kalau CTRL itu satu-satu, kalau shift itu bisa langsung pakai. Oke, bayangan kecil, itu saya rasa termasuk lembu ini juga masih, bayangan lembu juga masih. Nah, ini yang lupa saya rename, ini apa ini? Oh, awan-awan tidak, pohon juga tidak, bunga matahari iya, semak, rumput piring, piring juga iya. Nah, ini akan kita pindah, coba kita cek dulu apakah. Nah, udah ya. Udah. Ini akan kita pindah ke dokumen yang baru kita buat. Di drag aja. Di drag seperti ini. Nah, ini agar tidak pindah ya, agar tetap jadi satu kesatuan, bisa kita merge ya, bisa kita jadikan satu dari beberapa apa ini layer. Ini kan banyak sekali layer ya. Dan ini juga penting ke handling file laptop kita ya. Kalau kita banyak layer itu artinya Photoshop-nya akan jadi berat ya. Dan agar tidak terlalu berat dan ini tidak akan kita pindah-pindah lagi, di merge aja. Dan enggak apa-apa, diklik kanan. Nah, ini. Nah, sudah langsung jadi satu layer ya, sudah langsung jadi satu layer. Kalau kurang besar silakan ya di anu aja, dikira-kira. Dan ini sebenarnya kalau dibesarkan dia juga masih baik ya, resolusinya juga tidak terlalu berkurang. Nah, juga masih lumayan ketika dikecilkan, ketika dibesarkan. Selanjutnya kita tambahkan ya, apa sih yang mau dipindahkan, apalagi? Oh, pohon ya. Kalau tadi sudah piringnya, sekarang pohon. Nah, ini pohon, awan, silakan dipilih. Kemudian dipindah, di drag aja. Nah, ini kalau misalkan tidak mau dijadikan satu, kalau nanti masih mau dipindah-pindah awan dan pohonnya, jangan di merge ya, tidak apa-apa. Toh ini cuma 3 layer, jadi tidak terlalu banyak. Nah, ini sudah ya. Sekarang coba kita atur layoutnya bagaimana ya. Coba kita letakkan agar bagaimana di slide 1, 2, dan 3 agar enak bagaimana. Nah, seperti itu. Oke, ini piringnya ada sedikit, maaf. Piringnya, coba saya rename aja ya. Piring. Oh ya, maaf. Ketika sudah selesai membuat dokumen, jangan lupa untuk
disimpan ya, jangan lupa untuk disimpan agar tidak hilang. Nanti kalau hilang ya kita sendiri yang kasihan. Latihan layout. Nah, nanti nah ini sudah ganti ya, nama file kita sudah ganti. Sekarang coba kita atur layoutnya bagaimana enaknya. Ya, ini bisa saya perlihatkan sedikit ujung piring ini agar nanti membuat orang digeser, silakan. Nah, kemudian pohonnya ada di, oh maaf, anunya belum, apa ini, background. Nah ini background padang rumput. Nah ini juga mau saya pindah. Nah ya, ini coba kita besarkan. Nah ini sebenarnya juga masih bagus juga ya resolusinya. Nah tidak terlalu terlihat meskipun dibesarkan. Nah, seperti ini dulu mungkin. Kemudian pohon. Nah, ini bisa kita lihat ya, slide 1 ada gambar yang sedikit ke slide 2, slide 2 juga ada gambar yang sedikit ke slide 3. Upayakan agar jangan perpotongan tiap slide itu tidak memotong bagian yang esensial dari gambar ya. Misalkan coba kita lihat ini. Nah, ini kan kepala ya. Ini kepala. Kalau kita meletakkannya kurang tepat, nanti kepalanya seperti ini. Nah, kalau seperti ini nanti terkesan kepalanya kambing ini terpenggal ya, jadi kurang baik juga. Jadi nggak apa-apa, sedikit aja gini, asalkan orang tahu masih ada lanjutannya di slide yang kedua. Oke, pohon ya tadi ya. Pohonnya di sini, nggak apa-apa. Nah, sekarang awan ya mungkin sementara di situ. Karena nanti akan kita background-nya kita beri warna agar terlihat ya. Oke, Ctrl S, di save jangan lupa. Nah, sekarang kita akan membuat background ya, background kuning ini. Tidak harus sama, teman-teman boleh menggunakan yang lain. Nah, ini, oh maaf, kita perlu menggunakan palet ya, palet warna. Palet warna itu kita bisa mendapatkan palet warna di sini. Ya, coba ini terlihat atau enggak ini? Aceng, ini terlihat atau enggak? Google saya ini terlihat atau enggak? Lihat, Pak. Lihat ya, oke. Nah, kita langsung aja Google, maaf, kok Google apa itu? Palet ya, palet, color palet. Misalkan kita tadi menggunakan warna yang dominan itu hijau ya, warna yang dominan hijau. Coba kita ketik green color palette, nah itu muncul ya, green color palette combination. Nah, ini maksudnya color palette ya. Kalau kita menggunakan ini, warna kita bisa harmonis. Nah, ini teman-teman bisa pilih manapun ya, karena sudah masuk keywordnya green, warna kita juga dominan green. Nah, itu kita bisa memilih palet warna yang sekiranya teman-teman harmonis dengan elemen yang lain ya.
saya sudah menyimpan di sini. Nah, saya sudah menyimpan beberapa color palette, ini yang akan kita gunakan nanti. Oke, saya kembali ke Photoshop. Nah, akan saya bawa ke sini ya, color palette-nya. Saya drag aja. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, kemudian saya akan mulai membuat background ya. Background-nya saya pakai rectangular marquee. Seperti ini. Kemudian saya mengambil warna dari palette. Caranya pakai ini eyedropper ya, pakai eyedropper yang gambarnya apa ini? Pipet ya, gambarnya pipet. Eyedropper tool. Nah, misalkan saya beri warna kuning ini. Oke. Kalau sudah di warna yang ini ember ini paint bucket. Nah, sudah seperti itu. Nah, background-nya sudah. Sekarang kita deselect untuk menghilangkan smooth baris. Tinggal kita tambahkan teks ya, kita tambahkan narasi. Nah, saya dapatnya ini dari mana sih? Saya dapat ini ketika saya googling ya, ketika saya browsing. Jadi keyword saya itu distribusi hewan kurban. Nah, nanti muncul websitenya Ideas, ini ideas.or.id ini muncul itu, dan itu yang kemudian saya baca, saya ambil intisarinya, dan itu yang saya sampaikan ke microblog. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita mengambil berita dari sumber lain, ya kita wajib menyertakan sumbernya ya. Jadi kalau saya ambil ini di ideas.or.id, atau nanti teman-teman misalkan menemukan artikel di NU Online atau apa, lah itu bisa kita pakai ya, itu bisa kita pakai. Nah, saya memberikan judul dulu ya, judulnya saya buat semua huruf di sini saya buat tidak berkait jenisnya. Sans serif hanya satu ini karena saya ingin coba variasi aja ya. Yang lain semuanya huruf tidak berkait, huruf sans serif. Nah, judul saya buat paling besar ya, karena namanya judul, dan ini ada di slide 1, otomatis orang ingin melihat ya. Nah, judulnya ini kalau sudah tidak terpakai mungkin bisa ditutup ya, saya tutup aja tanpa saya perlu save. Oke, sudah saya tutup. Sekarang saya akan membuat teks. Nah, teksnya di sini yang ada ikonnya huruf T itu. Kemudian kita klik seperti ini. Nah, kemudian kita ketik ya, apa tadi judulnya? Kok lupa saya. Apakah kurban kita tepat sasaran? Ya. Apakah kurban kita tepat sasaran? Nah, kok warnanya tidak muncul? Kok tidak kelihatan? Ya, karena warna kita masih warna background. Ya, jangan khawatir, bisa dengan mudah kita ganti ya, ataupun langsung di sini juga bisa. Ganti hitam silakan, atau agak coklat juga
bisa ya. Nah, gitu. Nah, ini sekarang kita perlu melihat layout ya. Kita perlu melihat layout. Akan seperti ini. Kita coba lihat dulu slide 1 ya. Idealnya kalau gambarnya ada di nempel ke kanan, ke kanan ya, kita tulisan juga bisa nempel ke kiri agar kita punya balance, agar kita punya keseimbangan. Kalau ini rata kanan, gambarnya juga rata kanan, sebenarnya juga tidak masalah kalau teman-teman juga ingin agak agak berbeda juga tidak apa-apa ya. Tapi kita bisa juga dengan mudah membuat ini rata kiri ya, misalkan seperti ini. Nah, seperti itu. Atau mungkin bisa dibuat kapital semua. Nah, seperti ini. Ini warnanya memang agak coklat ya, bukan hitam. Bukan hitam 100%, bukan. Kemudian kita tambahkan teks yang kedua ini. Kita bisa menambahkan dulu background ya, background langit ini untuk di slide yang kedua. Kita ke layer paling bawah ya, kita tambahkan layer baru, create new layer. Nah, ini. Kemudian kita pakai rectangular marquee. Nah, seperti ini, agar dia punya tanda bahwa ini ada yang berikutnya di slide kedua. Kita akan membuatnya agak lebar ya, sementara ini dulu. Kemudian kita beri warna, birunya belum ngambil saya ya. Birunya belum ngambil, nggak apa-apa, coba kita buat aja. Oke, kemudian kita paint bucket. Kita hilangkan semut baris, deselect. Nah, ini. Kemudian kita pindah layernya ke paling bawah ya. Wah, saya salah ini. Nah, ini ya teman-teman. Ini harusnya bukan layer. Ini saya salah masukkan warna. Akhirnya padang rumputnya jadi ikutan kuning ini. Nah, ini juga kurang tepat ya. Ini yang tidak bisa diulang ya. Tidak bisa di-redo karena terlalu banyak. Akhirnya ketika seperti ini otomatis kita harus buang ya. Kita buang ini. Daripada kita seleksi lagi, kita buang. Kita ambil yang baru. Bisa dipakai, bisa dari file yang tadi atau bisa dari yang PNG juga, tidak masalah. Ini saya ambil dari yang PNG ya. Nah, ini. Jadi layer yang masih kosong, oh ini loh layer 1 lah kan ini. Layer 1 ini harusnya yang tempat kita membuat background kuning tadi ya. Nah, coba saya background kuning. Oke, ini background awan ya, awan background biru.
Nah, itu ya. Background kuningnya kita buat, kita ambil warna dulu. Kemudian kita, maaf saya ulang, kita ambil warna kuning di sini. Kemudian kita warna ya, pakai paint bucket seperti ini. Kemudian warna birunya, background biru ini akan kita sedikit overlapping agar ada di slide 1 dan slide 2. Ya, seperti ini. Baik, sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menambahkan narasi teks ya, narasi teks. Saya buat teks area dulu. Ini T. Coba. Nah, ini bisa kalau teman-teman browsing otomatis di Google, teman-teman bisa langsung copy paste ya, karena saya bukanya sudah kemarin dan sudah saya tutup, sehingga ini saya copy dari filenya Photoshop saja. Nah, ini saya CTRL A, kemudian CTRL J. Sebenarnya kalau tinggal digeser juga bisa, tapi saya ingin memperlihatkan copy paste-nya. Nah, kemudian dipindah, di paste ke situ. Tinggal kita atur huruf ukuran ya, ukuran. Kalau kurang besar, ya bisa kita besarkan. 24 mungkin. Nah, ini. Nah, seperti itu. Kemudian Ctrl S, jangan lupa. Nah, untuk jenis huruf, ini bisa kita cek ya. Saya hanya menggunakan satu jenis huruf. Ya, meskipun ini bisa kita lihat agak variatif ya, ada variatif, tapi sebenarnya saya hanya menggunakan satu jenis huruf. Namun huruf ini punya keluarga huruf yang banyak ya, namanya font family. Jadi usahakan ketika teman-teman membuat poster atau banner atau apapun itu, hurufnya, jenis hurufnya tidak terlalu banyak. Namun gunakan keluarga huruf ya. Keluarga huruf itu seperti ini. Coba saya ke judul ya. Ini bisa kita lihat jenis huruf yang saya gunakan adalah ini ya, Acumin variable konsep. Acumin variable konsep. Namun ketika kita buka font family-nya, nah ada banyak sekali keluarga hurufnya ya. Jadi Acumin variable konsep itu punya banyak sekali keluarga huruf, mulai dari yang extra condense, thin, sampai ini berapa puluh ini huruf ya. Sampai yang paling bawah itu biasanya paling tebal. Nah, sampai white, ultra black, italic. Ya, bayangkan. Ada banyak sekali keluarga huruf. Ini yang akan membuat karya kita punya kesatuan, punya unity ya. Kalau poster
kebernya warung, poster, banner itu kita hurufnya satu jenis font, tapi keluarga hurufnya macam-macam, itu yang lihat juga tidak sadar bahwa sebenarnya itu hanya satu jenis font. Ya. Yang kita mainkan hanya font family-nya. Nanti muncul pertanyaan, apakah tidak monoton, Pak? Tidak. Karena kita punya font family yang sangat luas, ya, yang sangat banyak, sehingga kita bisa milih. Kalau space-nya sempit, pakailah yang condense, ya. Ya, ini condense yang mepet, ya, yang mepet. Kalau space-nya lebar, Pak, pakailah yang wide. Nah, ini saya pakai yang wide bold, ya, untuk judul. Ya, untuk judul pakai wide bold. Nah, ini bisa kita lihat, ya. Bahkan sampai ada extra condense thin. Thin itu tipis, ya. Anatomi hurufnya tipis. Jadi hurufnya coba aja lah, saya klik biar kita bisa lihat. Nah, ini apakah kita tipiskan, Pak? Tidak. Ini memang tipis dari hurufnya. Dan ketika kita tidak mengutak-atik huruf, ya misalkan itu atik huruf seperti ini. Coba saya kembalikan, ya. Kita Ctrl T. Space-nya misalkan kurang. Gini kan, Nah, ini yang saya sebut di pertemuan kita sebelumnya. Ini tidak boleh, ya. Ini ya, diharamkan. Ini tidak boleh karena apa? Karena proporsi huruf akan berubah, ya. Proporsi huruf akan berubah. Orang yang sudah sangat sering melihat huruf pasti akan peka, dan ketika dia melihat huruf seperti ini pasti dia tidak nyaman. Ini loh contohnya, ya. Ini kita bisa lihat, ya, antara proporsi A yang ini dengan yang lain dia lebih tebal, ya. Juga misalkan di beberapa huruf S misalkan, ketebalannya juga sudah tidak proporsi. Nah, itu yang membuat huruf juga kurang nyaman dibaca dan kurang jelas juga. Padahal aslinya seperti ini. Nah, ya, aslinya seperti ini. Ini bisa kita saksikan meskipun dia wide, tapi proporsinya tetap benar, tetap sama. Nah, itu jawaban saya ketika teman-teman punya space-nya terbatas, sementara yang ingin ditampilkan banyak, pakailah yang condense, yang sempit, ya, atau pakai yang condense dan thin tadi, seperti itu. Jadi ketika kita install huruf, upayakan untuk huruf yang kita gunakan untuk narasi seperti ini, untuk judul, pilih yang font family-nya banyak karena itu menguntungkan untuk kita, ya, menguntungkan seperti itu. Ini juga hurufnya sama, ya. Coba kita lihat kalau tadi white black, ini apa ini? Ini medium. Sama, acumin variabel konsep, cuman dia medium, ya, cuman dia medium. Mana medium? Nah, ini dicentang medium. Ya, medium itu biasanya juga regular atau secara default itu yang digunakan adalah medium. Nah, ya, seperti itu, ya. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal tambahkan lagi. Nah, teks ini di call to action, ya, ajakan atau persuasi. Kita bisa copy paste saja dari judul ini. Klik kanan kalau ingin langsung ke layout, ke palette. Nah, ini kita klik, kita drag ke create new layer. Nah, sudah ada 2 sekarang, kita pindah ke kanan. Sekarang akan saya ganti ke rata kanan, ya, karena pohonnya sekarang sudah rata kiri. Nah, ini tinggal kita ganti. Mari, nah ini yang dimaksud call to action, ya. Mari kita, apa tadi? Mari distribusikan kurban kita secara merata. Mari distribusikan
kurban kita secara merata. Kalau tidak muncul berarti tinggal digeser ke bawah aja, berarti dia ada di masih ada ya terusannya. Sudah dicentang. Nah, kalau ingin dikecilkan agar tidak terlalu besar juga, karena kita yang besar judul aja lah, yang call to action-nya agak kecil, boleh silakan. Kita CTRL, T, ingat pakai shift agar jangan sampai distorsi. Nah, ini tidak boleh ya. CTRL, T, pakai shift. Nah, kita kecilkan sedikit. Oke, sudah centang. Nah, saya lupa ini. Petanya Indonesia belum ya. Oke. Saya ambil PNG peta Indonesia. Oke. Kita buka layout, aset yang sudah kita unduh minggu kemarin. Peta Indonesia. Nah, ini. Oke, saya letakkan pas di slide ketiga. Nah, seperti ini. Kemudian teks ajakan, call to action. Coba saya sesuaikan. Awannya kok kepingin ada di atas ya. Kalau begini. Oke. Terlalu besar awannya, coba kita kecilkan. Pohon coba akan ini kok agak terlalu background, mana background yang padang. Nah, ini coba saya kecilkan. Oke. Nah, tinggal kita finishing ini ya. Oh, maaf, teksnya juga belum lengkap. Apa yang belum lengkap? Hasil riset. Nah, ini ya. Ini sama kita, kalau saya copy paste dari websitenya ideas.ur.id, Ctrl C, Ctrl. Saya kemudian membuat teks area seperti ini. Nah, kemudian saya Ctrl V di situ. Kalau sekarang saya copy dari sini. CTRL-A, CTRL-C, kemudian CTRL-A, CTRL-V. Nah, ini.
Nah, ini kita upayakan antara sub judul dan judul ini rata kiri ya, sehingga bisa nyaman dibaca. Nah, kalau memang terlalu besar teksnya, kita kira-kira aja ya. Kalau satu slide seperti ini, teksnya terlalu besar, bisa dikecilkan. Mungkin. Oke, sekarang coba apa lagi? Oh, ini. 10 Dzulhijjah. Saya copy lagi dari judul. Oke. Ctrl S jangan lupa ya. Kemudian mau 10 Dzulhijjah coba. Kita pakai jenis huruf yang beda kali ini. Ctrl A, coba kita pakai huruf yang bergaya tulisan tangan ya, coba. Huruf saya standar banget memang. Ya, bisa. Ukurannya kita kecilkan. Oh, kecil banget. Kemudian apalagi ini? Oh ya, ini yang paling penting, ini jangan sampai lupa ya. Logonya NU Online. Nah, ini. Mari distribusikan. Nah, ini saya rasa sudah selesai ya. Ini secara basic, apa yang kita kerjakan ini sudah bisa disebut sebagai microblogging ya. Dan kita juga sudah menerapkan layout di sini. Microblogging kita ketahui dari adanya narasi singkat, dan alangkah lebih baik kalau microblogging itu berupa data ya. Jadi misalkan persentase hewan kurban tahun 2020 misalkan persentasenya berapa. Nah, itu
saya rasa ada datanya, dan itu saya rasa lebih menarik dan lebih valid ya kalau kita menyampaikan microblogging itu berupa fakta dan data yang valid ya. Kecuali kalau memang teman-teman ingin membuat quotes kita misalkan monggo ya. Kalau quotes itu kan berarti sudah sangat personal ya. Tapi kalau kita menyampaikan informasi, upayakan informasinya itu bukan hoax ya. Jadi kita perlu cermati juga kalau memang datanya itu berupa data angka numerik, saya rasa itu justru lebih valid ya, lebih valid. Misalkan persentase dan kita tahu data itu berasal dari situs yang memang punya reputasi baik ya. Nah, itu yang saya kira membuat carousel kita ini jadi microblogging ya, jadi microblogging. Tinggal kita finishing, misalkan teks ini kok kurang ke tengah, kurang simetris ya, tinggal kita tengahkan aja ya. Jadi finishing itu sudah seperti itu. Kalau ini tambah lagi ornamen monggo ya. Tapi secara basic saya rasa ini kita sudah melakukan apa yang namanya sudah menerapkan apa yang namanya microblogging. Nah, ini sudah simetris. Misalkan warnanya kurang cocok, teman-teman ingin cari ingin sesuai palet warna ya, silakan ya. Kalau di sini kan palet warnanya saya punya 3, jadi ini saya ambil semua dari beberapa ini, dan memang kurang puas juga kalau saya birunya kan biru aneh gitu ya, biru aneh. Nah, ini saya kira lebih enak. Kalau sudah, ini akan kita save ya, akan kita simpan di JPEG. Kenapa JPEG? Ya karena sama seperti yang minggu kemarin kolase foto Instagram, untuk gambar diam ya di Instagram kita pakai JPEG. Kalau untuk gambar bergerak ya mungkin MP4 GIF mungkin bisa. Nah, cara nge-save ini kalau saya itu cenderung nge-save ini tetap satu dokumen ini saya save utuh ya, bukan dipotong. Apakah bisa dipotong? Bisa, kita tinggal pakai crop. Ini crop bukan? Nah, kita tinggal pakai crop. Ya, kita save satu persatu. Ini crop bukan? Oh, bukan. Mana sih cropnya? Ya, kita ketik. Gini. Kadang ketika kita crop, kok balik sini? Kadang ketika kita crop ya, Photoshop itu motongnya kurang presisi, ya, motongnya kurang presisi, sehingga kita nanti muncul di mana di Instagram itu antara slide 1 dan 2 itu tidak bisa nyambung secara rapi, ya. Agar rapi kita perlu bantuan aplikasi, ya, kita perlu bantuan aplikasi ponsel. Jadi, nah ini juga sebenarnya kekurangan dan saya kira ini sedang dikerjakan oleh timnya Instagram. Jadi Instagram itu kita belum bisa ngunggah foto melalui desktop, melalui browser. Ya, kalau kita buka Instagram di browser, kita belum bisa ngirim foto, kita belum bisa ngunggah feed di situ. Ya, dan ini saya kira sedang dikerjakan oleh timnya Instagram bagaimana agar kita bisa mengunggah foto itu menggunakan browser. Ya. Atau mungkin sudah bisa, tapi untuk beta user, beta tester. Saya rasa belum semua orang bisa mengunggah foto di browser. Kalau saya sendiri belum bisa memang.
Mungkin teman-teman ada yang sudah bisa, mungkin bisa berbagi caranya gimana ya. Nah, kalau saya tetap saya save ya, tetap saya save di JPEG. Kemudian saya pakai aplikasi yang namanya beda-beda ya. Silakan teman-teman memanfaatkan aplikasi yang fungsinya adalah membuat carousel, Namanya saya Panorama Crop ya, Panorama Crop. Nah, jadi nanti motongnya itu pakai aplikasi sekaligus langsung kita unggah pakai ponsel ya. Jadi kita pakai bantuan dua device karena kalau kita pakai browser itu belum bisa. Kita belum bisa mengunggah feed itu melalui browser ya. Jadi caranya nge-save nah ini ya, kita ekspor. Ekspornya di sini artboard to files ya, export artboard to files. Nah, kita cari dulu di mana kita akan menyimpan ya. Kalau saya sudah foldernya di sini, kita oke. Nah, kemudian kita beri nama filenya yang akan diekspor apa. Namanya ini ya, latihan layout, karena ini nama file kita. Ini teman-teman bisa milih export option, tapi kalau saya langsung aja lah saya klik. Oke, nanti akan ada beberapa proses, kita tunggu. Nah, kalau sudah ada notifnya seperti ini, berarti sudah sukses. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Latihan layout. Nah, ini. Nah, ini ya, ini latihan microblog kita menggunakan fitur carousel. Ini tinggal kita transfer ke ponsel, kemudian kita buka di aplikasi, kita potong di aplikasi pakai 3 slide, kemudian langsung bisa kita unggah. Jadi dari aplikasi itu setelah kita potong ya, itu bisa langsung kita unggah ke feed kita ya. Kalau sudah dipotong, pengalaman saya kalau pakai aplikasi hasilnya sangat presisi ya, hasilnya sangat presisi. Beda kalau pakai Photoshop itu biasanya ada 1 atau 2 pixel itu yang kurang tepat waktu kita cropping, sehingga kita geser itu tidak nyambung ya, antara slide 1, 2, dan 3 itu tidak nyambung ya. Kalau pakai aplikasi itu lebih presisi. Nah, itu saya rasa yang bisa saya sampaikan siang ini. Teman-teman monggo kalau ingin ada yang ingin disampaikan atau ingin berbagi atau ingin bertanya, saya punya cara baru Pak, nah monggo kita sama-sama berbagi ya. Ayo. Halo Mas Ayo. Oh, weh, ada Mas Jami di sini. Saya nggak tahu. Ya, ya Mas, pripun Mas? Wah, suaranya serak ini. Tampilan, iya. Tampilan terakhirnya masih yang tadi Photoshop. Ya. Belum diekspornya, belum kelihatan. Habis hasil diekspornya. Oke, ya, maaf. Oke. Oke. Oke, saya ulang teman-teman. Wah, Pak Sami, suaranya serak ya. Sepertinya terlalu sering nguji artikel ini. Terlalu banyak yang diuji. Oke, sekarang coba kita ekspor agar file JPEG kita siap untuk dipotong di aplikasi dan kemudian kita unggah ya. Caranya kita ke file, kemudian kita ke ekspor. Nah, ini kita pakai artboard to file ya. Artboard to file. Kita klik. Ini kita
kadang kita itu lupa ya, kita itu nyimpen di mana gitu. Nah, ini fungsinya seperti itu. Kita arahkan folder mana yang akan kita gunakan, kita tempatkan untuk nyimpan. Kalau sudah kita OK. Nah, ini nama file kita ya, nama file kita. Seperti ini, tetap aja biarkan nggak apa-apa. Kemudian langsung kita klik run. Nanti dia akan berproses, muter ya. Kalau sudah nanti akan muncul notifnya, ada suaranya. Nah, ya kalau sudah, kita bisa cek hasil kerja kita di folder yang tadi. Nah, ini cuma tanggalnya. Nah, kok beda? Mana ini? Oh, dia pakai tanggal. Kok tanggalnya ada update ya? Apa laptop saya ini? Nah, ini yang baru kita kerjakan. Ah, ini nge-freeze, Mas. Masih di Photoshop. Oke. Maaf. Kok nge-freeze lagi? Nah, oke. Ini yang baru hasil ekspor tadi. Sudah terlihat belum ini? Sampun. Oh, oke. Nah, ini yang baru kita kerjakan. Ya, ini yang baru kita kerjakan. Jadi, ini tinggal kita transfer ke ponsel, kemudian kita potong menggunakan aplikasi dan bisa langsung kita unggah di feed Instagram. Tinggal nanti teman-teman mention misalkan ada NU online, langsung di mention NU online, monggo ya, enggak apa-apa. Nah, ini cara kita memanfaatkan fitur carousel, kita manfaatkan untuk microblogging ya, karena kalau hanya foto, saya rasa itu sudah sejak awal 2017 lalu kita menggunakan carousel seperti itu. Sementara kalau sudah jadi microblog, saya rasa ini juga lebih maksimal carousel kita, sehingga ada gambar, ada visual di situ, ada juga teks, ada narasi, dan idealnya narasi itu juga kita saring dulu ya informasinya, sehingga kita bukan nyebar hoax. Saya rasa itu Aceng ya yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada yang teman-teman ingin berbagi atau ingin ditanyakan. Oke, Pak. Menarik banget ya. Dari outing bikin carousel ini. Mungkin dari teman-teman ada yang kurang paham, monggo silakan. Enaknya memang langsung praktek ya. Langsung praktek. Sepertinya memang tidak terlalu banyak menggunakan fitur, karena memang lebih enak kalau kita melayout pakai vektor ya. Kita bisa pakai Adobe Illustrator atau Corel Draw, karena menurut saya sih lebih ringan ya, lebih ringan. Jadi tapi kita perlu juga mengatur gambar itu sudah fix, baru kita ekspor, kemudian di AI kita layout. Nah, seperti itu ya, tapi tidak masalah juga kalau semuanya pakai Photoshop, tidak masalah ya, tidak jadi kendala. Monggo teman-teman nyamannya di mana. Kalau sebenarnya juga aplikasi itu juga kadang memudahkan kita ya, namun saya rasa untuk kita belajar memang kita perlu tahu dulu prosesnya yang benar bagaimana, kemudian cara layout bagaimana. Nah, kemudian mungkin kadang kita itu tergesa-gesa ya, akhirnya pakai aplikasi. Tapi di aplikasi saya kira belum ada yang bisa yang support file PNG. Jadi misalkan teman-teman pakai Canva, saya tidak tahu bisa atau tidak Canva itu support PNG, bisa enggak? Sepertinya belum bisa ya. Karena belum bisa ya otomatis kita masih pakai software, kita pakai Photoshop, kita pakai AI. Kalau Canva itu bisa pakai PNG, wah, saya rasa Illustrator, Corel juga langsung khawatir ya.
Assalamualaikum Mas, mau bertanya. Salam. Monggo Mas. Ikram. Untuk carousel itu bisa diaplikasikan rule of third nggak Mas? Terus aplikasinya tuh kayak gimana gitu, atau Baik. per kotak-kotak atau bagaimana? Sebenarnya bisa ya, semuanya bisa kita pakai rule of third. Sehingga gini aja Mas Ikram, kita mempunyai kita terapkan rule of third itu sebagai garis imajiner saja ya. Kita terapkan itu sebagai garis imajiner ketika kita membuat layout. Kita punya bayangan ya. Sebenarnya bisa kalau kita tampilkan grid atau kita buat dulu kolom, misalkan kita 1080 kali 1080 kita buat grid. Namun kadang karena terlalu banyak gambar ya grid, kadang kita itu bingung ya. Kadang kita karena terlalu kompleks, sehingga kalau saya sendiri saya biasa saya tetap menerapkan rule of third cuman dalam imajinasi. Jadi ketika kita lihat kanvas artboard, langsung aja bayangan kita tuh kita bagi 9 kolom, 9 grid gitu ya, vertikal horizontal, kemudian kita terapkan. Jadi bisa rule of third itu bisa diterapkan fotografi, bisa di carousel, bisa. Jadi macam-macam memang fungsi. Jadi rule of third itu saya kira pengetahuan yang sangat bermanfaat ya, pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk fotografi, untuk layouting grafis. Saya rasa itu sangat bermanfaat. Begitu Mas Ikram? Dari Malang ini. Saya Singosari ini Mas. Siap. Terima kasih. Oh, Singosari Mas. Ya. Saya aslinya juga Singosari Mas. Kok malah ketemu di sini? Ya, ini menarik juga ini. Malah reunian ini. Malah reunian kita ini. Ya, monggo. Kawan-kawan yang lain. Monggo yang lain. Mas Adober biasanya selalu sigap dalam hal ini, Mas. Iya, itu dari namanya sudah. Iya. Ampun suhu, ampun. Wah. Monggo Mas, kalau ada yang ingin berbagi, mungkin punya trik atau punya tips, jadi kita bisa sama-sama belajar gitu ya. Justru malah niku, gua kan memang lahir itu dari dulu sering lewat majalah ya awalnya itu. Nah ini. Lewat majalah. Jadi kadang saya itu tahu maksudnya apa, tapi nggak tahu ini tekniknya namanya apa. Kayak git tadi namanya apa, soalnya saya bukan dari DKV sih Saleh. Jadi dengan ini tadi akhirnya ilmunya di sini ternyata. Jadi udah punya sanad sekarang, udah bibir. Kalau kemarin belum punya sanad. Oke. Alhamdulillah Mas, kalau bisa sama-sama belajar ya. Kadang memang teman-teman yang sudah sangat pengalaman itu memang belum atau mungkin baru tahu juga, ternyata namanya grid, ternyata namanya apa gitu. Memang itu tujuan kita ya, memang tujuan kita memang saling berbagi. Nah, teman-teman yang sudah sangat berpengalaman ini, kelebihannya memang saya pernah dulu waktu belajar waktu awal S1 itu saya nyantri ke teman itu, kalau sudah pegang Corel itu tangannya seperti miber, seperti terbang, karena dia itu pakai shortcut ya, pakai shortcut itu sudah di luar kepala, jadi tangannya seperti ngetik ya, sambil pegang mouse itu sambil seperti ngetik, padahal itu shortcut ya, padahal itu shortcut. Dan teman saya itu memang dia otodidak, tapi soal software, soal teknis, itu saya ya ampun suhu ya, karena memang ya seperti Mas Adober ini yang sangat pengalamannya juga sangat tinggi, saya sangat berpengalaman. Ampun. Matur suwun Mas, sharingnya. Matur suwun. Siap. Beliau desainernya ini Pak Pagar Nusa PN. Wah, mantap. Senang bisa perkenalan, Mas. Bang Aceng suka merayu ini memang. Ini hari ini yang kumpul top semua ini. Desainer jaduk itu. Ampun suhu.
Sip, sip. Wah, Pak Sami minum jahe hangat, Mas Sami. Enggak, ini baru hari pertama ini. Monggo yang lain. Ganti dulu nge-vape-nya. Siap. ST-nya ST-nya atau ganti ST. Ya. Itu mungkin lagi banyak yang dikerjakan, lagi banyak orderan mungkin ya. Wah, Mas Zami. Sampai batuk-batuk. Lain emang kalau desainer jaduk ngerti aja. Pijet Mas Zami, ya, pijet itu kadang kadang jadi obat capek ya pijet. Siap Pak Trun. Yang dari Depok mungkin, Mas Ikmaluddin. Wah, dari Depok. Mas Baceng, masih latihan terus ini. Ini sama, saya otodidak, bukan jurusan di kafe. Jurusan ya. RPP, silabus. Jadi ya terima kasih ilmunya para senior, para guru. Sama-sama belajar, salam kenal Mas Iqmal. Ya, saya kira namanya belajar juga ya, kita sama-sama belajar juga, enggak otodidak, sama seperti guru saya itu otodidak juga, tapi ya seperti itu pengalamannya. Wah, keren ya. Jadi enggak masalah, kita sama-sama belajar di sini. Matur nuwun Mas Iqmal. Dari Depok ini. Maaf Pak, kalau saya nanya di luar dari materi kayak desain gitu boleh nggak Pak? Ya selama saya bisa jawab, saya jawab. Mas Karim kalau nggak bisa jawab ya maklum. Ini sih tentang di dunia desain juga, tapi kan bukan layaknya tentang desain. Ini apa namanya? Kayak orang tahu kita punya portofolio, kita tuh naruhnya di mana Pak bagusnya Pak? Oh, kalau portofolio itu yang sekarang sedang Behance, Mas. Apa Pak? Maaf Pak? Behance. Behance. Mungkin bisa googling Behance. Nah, itu sering kali portofolio teman-teman yang bergerak di bidang kreatif itu diunggah di sana ya, Behance. Jadi itu saya rasa juga sudah sangat representatif. Di Instagram juga sebenarnya bisa ya. Instagram itu karena juga support gambar diam bisa, gambar bergerak juga bisa, sehingga teman-teman bisa memasukkan portofolio bisa di Instagram bisa. Tapi kalau ingin profesional memang di Behance. Saya kira itu Mas Karim, Behance ya. Baik, Pak. Saya sendiri malah nggak punya Behance, karena saya juga nggak punya portofolio. Nah, itu yang tahu Pak Arif itu. Kalau range harga kayak desain gitu, per apa Pak? Per kesulitan kah atau per dihitungnya gimana Pak? Saya kira dari pengalaman ya Mas ya. Jadi kalau kita memang baru awal masuk dunia kreatif, saya kira, dan kita masih belum punya portofolio yang mumpuni. Dalam arti mumpuni itu klien kita besar-besar ya, besar-besar. Misalkan kliennya Mas Karim nanti NU online, wah itu pasti dipertimbangkan ya. Kliennya PPNU, PCNU, PWNU, itu saya kira di situ ya. Jadi yang membedakan bagaimana nanti klien kita membayar kita itu, saya kira di situ. Jadi termasuk pengalaman dan klien juga. Kalau kliennya juga sudah skalanya nasional, internasional, dan dia juga dikenal luas, saya kira klien juga tidak ragu membayar mahal, Mas. Oke, mungkin dari ibu-ibu atau Mas Karim masih ada pertanyaan? Udah sih Pak. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit untuk Mas Karim. Jadi ada kalanya kita itu juga perlu sertifikasi, Mas Karim. Jadi salah satunya misalkan ketika Mas Karim selesai mengikuti
kelas desain NU online dan kemudian mempunyai sertifikat, nah itu bisa jadi salah satu poin penting untuk menaikkan nilai tawar. Kok nilai tawar? Kita jadi tawar. Maksudnya gimana sih? Menaikkan kok nilai jual? Itulah ya maksud saya, paham ya. Artinya kita bisa kita punya bargaining power ya ketika kita punya sertifikat pelatihan, kita punya sertifikat kompetensi. Dan yang menarik, ini sebenarnya saya bukan sales Adobe, bukan ya, tapi Adobe itu punya sertifikasi, ya, punya sertifikasi kompetensi. Jadi kalau kita ingin dapat sertifikatnya Adobe itu bisa kita cek. Biasanya di Indonesia itu dulu pernah ya, Mas Ami mungkin dulu pernah ikut ketika kami di ITB itu pernah ada sertifikasi Adobe Photoshop, ya, pernah ada. Dan kita membayar nominal, kemudian kita ikut ujian atau tesnya itu online. Jadi ada batas waktunya. Satu soal itu ada batasan waktu. Jadi kita kalau tapi sebelum kita melaksanakan ujian itu kita bakal ada briefing, ya, bakal ada briefing, kemudian diberi materi, dan itu sama persis seperti yang kami kerjakan di lembaga sertifikasi profesi di kampus Universitas Negeri Surabaya bersama Pak Arief. Ya, saya rasa polanya sama persis. Cuman Adobe itu memang sertifikasinya dia internasional ya, Adobe. Jadi ketika lulus teman-teman akan punya gelar, teman-teman punya sertifikat, dan teman-teman punya gelar. Tergantung skema sertifikasinya. Kalau yang basic itu kita akan punya gelar, nama belakang kita ACA, Adobe Certified Associate. Nah, ketika kita punya gelar di belakang nama seperti itu, nanti Mas Karim juga akan, ketika klien juga akan lebih percaya ya, oh ini desainer yang sudah tersertifikasi dengan Adobe. Nah, tapi juga tidak lantas seperti itu. Ada juga yang laki-laki yang memang otodidak, tidak punya sertifikasi sama sekali. Tapi memang portofolionya sangat skala internasional aja ya. Kalau sudah seperti itu, ya mau tidak mau tanpa sertifikasi juga kita percaya ya, percaya. Ya saya kira itu, Mas Karim. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Mumpung para suhu lagi ngumpul, ada Pak Arief, ada Pak Jami, ada Pak Tri juga. Ini mumpung banget ini. Nah ini kalau kalau selesai pelatihan kelas desain ini nanti bakalan keren ini ya. Mulai dari mudah-mudahan Pak. Ya. Nanti PCNU, PWNU, PPNU sampai NU online nanti keren semua ini. Kalau yang online setak Pak. Ayo Mbak Rahma mungkin. Tambah dulu yang ibu-ibu. Tugasnya sudah apa latihannya nanti untuk latihan saya kira sudah jelas. Sudah jelas Pak. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa googling beritanya apa yang ingin disampaikan tentang Idul Adha, nanti bisa disimpulkan, cari yang singkat aja, kemudian ditampilkan di microblog. Ya, saya rasa itu yang membuat microblog jadi punya kelebihan untuk menyampaikan informasi atau berita. Nggak ada yang mau nanya lagi? Kalau memang nggak ada, kita akhiri untuk sesi kali ini. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Tri, atau dari Pak Arief, atau dari Pak Jami, atau Mas Adober? Saya mengucapkan terima kasih ya, yang pertama untuk NU Online, yang kedua untuk Aceng, untuk Mas Ami yang sudah memberi kesempatan ke saya. Ya, saya mohon maaf kalau selama 2 pertemuan ini ada kesalahan kata atau mungkin
kurang ahli, ya saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf. Gitu aja. Terima kasih, Aceng. Saya juga mohon maaf, Pak. Mas Jami, ada yang mau ditambahkan mungkin? Atau Pak Jangan Arif? Mas Ami ngetik aja. Nggak ada, Ceng. Suaranya habis. Kasihan. Kasihan suaranya. Ngetik aja, Mas Ami. Ini masih ada sesi satu lagi besok Sabtu depan ya. Betul. Iya, Pak. Ada nanti sama Mas Wis ini. Ada tambahan mungkin Pak Arif? Oh, saya itu sangat menikmati ini tadi mengikuti materinya Pak Cahyo. Luar biasa. Saya itu kalau di kelas itu kan sebenarnya ingin ikut kelasnya Pak Cahyo ketika ngajar. Jangan, malah grogi nanti. Tapi sering akhirnya jamnya itu crash gitu. Jadi Nggak pernah bisa ya Pak Arif. Pak Cahyo pas ngajar itu. Jadi ketika ya mungkin karena hanya dua pertemuan ya, semoga nanti untuk kedepannya tetap ada silaturahim untuk teman-teman NU, untuk kader-kader NU. Jadi tidak selesai pelatihan nanti terus lepas gitu ya. Mungkin nanti ada komunitas sendiri gitu ya Mas Aceng ya, untuk sharing gitu supaya nanti ya tujuannya salah satunya untuk memperkuat media-media kita itu. Seperti pesannya Pak Jami di chat itu, kalau sudah keren semoga tetap di NU ya guys, jangan pindah ke yang lain hati. Nah, itu penting itu. Oke, sampun Pak Aceng, monggo. Wah, mungkin minggu depan ini yang seru insya Allah. Nah, itu gongnya minggu depan. Ya, nanti kita ngumpul bareng juga. Iya, monggo. Mas Wafa mungkin biar teman-teman bisa ini tambahannya untuk silat lidah atau apa gitu Mas. Silat jari ya, pakai mouse. Ini saya lama-lama jadi Master Chifu itu ya, di Kung Fu Panda kan tikus ya itu ya, mos ya. Sudah saya malah banyak belajar dari poro-poro suhu sekalian. Kalau nggak berhak untuk memberi sepatah dua patah kata. Ini saya hanya sami'na wa ta'na mawon. Lanjut mawon Mas Aceng. Tahu. Sudah cukup dan tidak lagi pertanyaan. Oh, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan dan suatu hari nanti itu bisa mungkin boleh DM Pak atau monggo, komen postnya gitu. Nah, siap ya. Teman-teman boleh juga DM ke Pak Tri atau Pak Arif atau ke Pak Jami atau ke Mas Akbar. Oke, untuk materi hari ini kita cukupi. Terima kasih Pak Tri, terima kasih Pak Arif, terima kasih Pak Jami dan Mas Adobar dan teman-teman sekalian. Saya akhiri. Allahumma fiqhillah pengitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Mas Aceng, Pak Kami, Pak Arif. Teman-teman semua sehat-sehat semuanya.